Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Oktarini, saya dari UPN Veteran Yogyakarta. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang merupakan guru matematika dari SMA N1 Kadugede, Kabupaten Kuningan, yang bernama Evin Nurhayati. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar pada pagi hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Iya, topik pada hari ini itu akan membahas bagaimana pelajaran matematika menarik bagi para muridnya. Jadi matematika itu kan pelajaran yang menurut kebanyakan murid itu sulit. Nah, menurut Ibu sendiri apakah benar bahwasanya matematika itu salah satu pelajaran yang memang sulit? Sebenarnya itu kembali ke individu masing-masing ya. Kalau pengalaman Ibu sebagai guru matematika yang sudah kurang lebih berapa tahun ya, 2007 berarti 15 tahun, hampir 15 tahun Ibu berkecimpung di dunia pendidikan khususnya di bidang matematika. Pengalaman Ibu selama mengajar ini sebenarnya tergantung ke individu masing-masing gitu ya. Jadi memang sebagian besar siswa itu menganggap matematika itu sukar atau sulit itu. Tapi tidak semua siswa gitu ya. Jadi untuk siswa yang menganggap bahwa matematika sulit itu karena merasa dirinya sendiri itu merasa pesimis terlebih dahulu gitu, merasa oh saya tidak bisa nih untuk mengajarkan soal-soal matematika gitu, padahal belum mencoba itu. Jadi mungkin karena apa mereka terlebih dahulu sudah pesimis itu karena melihat mungkin matematika itu kan banyak rumus-rumus, kemudian banyak angka-angka yang mana untuk pelajaran yang lain kalau dibandingkan dengan matematika kan tidak sebanyak itu angka-angkanya itu. Jadi dengan angka-angka tersebut kemudian dengan rumus-rumus jadi membuat mereka itu menjadi pesimis terlebih dahulu sebelum mereka mencoba untuk menyelesaikan soal-soal matematika itu sendiri itu ya. Jadi ada juga yang menganggap matematika itu menyenangkan sehingga mereka dengan mudah untuk belajar matematika. Yang pertama, mereka ya timbul dari dirinya sendiri bahwa saya itu ingin bisa matematika itu. Jadi dari niatan dalam hati bahwa saya ingin bisa matematika sehingga timbul rasa motivasi, rasa semangat untuk belajar matematikanya itu ya. Jadi walaupun dalam matematika itu ada banyak rumus-rumus, kemudian angka-angka, karena mereka semangat dan motivasi untuk bisa belajar matematika, ya untuk bahwa pemikiran bahwa matematika itu sukar itu tidak ada, mereka enjoy itu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya Bu Ya, untuk sulit pribadi atau tidaknya. Lalu kan sekarang kan sebagaimana kita tahu kan teknologi itu makin maju gitu kan ya Bu. Nah dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, apakah membantu pelajaran matematika itu dapat dipahami oleh siswa-siswi yang lebih mudah lagi gitu. Pasalnya kan banyak nih sekarang YouTuber-YouTuber, misalkan saja Jerome Pauline itu kan menyelipkan beberapa konten matematika, baik itu matematika dari matematika dasar sampai matematika yang sulit gitu. Apakah itu membantu dalam mempermudah para murid untuk memahami pelajaran matematika atau malah sebaliknya dengan adanya teknologi itu malah mempersulit para murid untuk memahami matematika gitu? Ya, kita tidak bisa memungkiri lagi ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita khususnya ya, apalagi perkembangan teknologi dan informatika tersebut menuntut agar kita itu bisa berpikir kritis dan konstruktif khususnya untuk bidang matematika gitu. Dari pengaruh perkembangan iptek tersebut sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu ya. Jadi karena kondisi pandemi COVID-19 ini jadi menuntut siswa itu ya harus proaktif untuk mencari informasi sendiri terkait dengan pembelajaran di sekolah. Karena
pembelajaran di sekolah kan tidak 100% gitu. Jadi menuntut siswa untuk ya menggunakan teknologi ini sebenarnya, karena mau tidak mau ya bagaimana caranya agar pembelajaran tetap dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi. Positif bisa membantu sebenarnya ya ketika siswa sulit berkomunikasi langsung dengan gurunya di sekolah. Bagaimana sih ini untuk memahami materi ini? Ya mau tidak mau mungkin siswa tersebut membuka apa namanya ya salah satunya mungkin dari YouTube seperti itu. Salah satu cara untuk membantu siswa itu untuk memahami. Ya, kemudian untuk sisi negatifnya juga ya sebenarnya apa ya? Siswa kalau dalam matematika sendiri, sebenarnya kita itu butuhnya itu siswa itu paham konsep gitu ya, paham konsep gitu. Kadang, kadang ada, apa namanya, informasi-informasi yang mungkin dari internet seperti itu yang hanya mungkin serba instan, cepat gitu ya, tanpa memahami dulu konsep dasarnya seperti apa sih itu, gitu. Jadi siswa itu hanya tahu pastinya, oh dia menyelesaikan soal itu seperti ini gitu kan, tanpa tanpa paham, oh ini konsepnya seperti ini, gitu ya. Sebenarnya balik lagi kepada siswa-siswinya untuk lebih bisa memilih dan memilah ya Bu, dari teknologi itu apa manfaat dan sisi negatifnya. Lalu bagaimana sih Bu tips agar para siswa-siswi itu menyukai pelajaran matematika, terkhusus bagi para murid yang mungkin suatu saat akan masuk ke universitas dengan jurusan matematika? Ya, tips dan triknya ya berlatih soal, gitu ya, berlatih soal. Pengalaman berlatih soal itu yang merupakan salah satu tips dan trik agar kita bisa menyukai matematika, kemudian agar bisa lebih cepat paham juga terhadap matematika itu. Jadi kalau matematika tanpa kita mengkotret, mengkopek lah istilahnya, itu nggak akan paham, hanya di apa namanya, dalam bayangan saja, oh iya pengerjaannya seperti ini, nggak akan paham. Jadi kita harus terus berlatih soal dalam matematika. Kemudian khususnya untuk yang apa namanya, yang mau melanjutkan ke yang matematika sendiri ya, selain kalian misalkan sering berlatih soal juga, ya sebenarnya punya strategi masing-masing tersendiri ya, ketika dalam belajar itu mungkin ada yang belajar itu di ruangan terbuka, atau yang mungkin belajar itu di ruangan tertutup, kemudian ada yang belajar itu masuknya itu dengan menggunakan musik, mendengarkan musik, seperti itu, ada yang pengen hening, pengen menyendiri, nah kan itu kan berbeda-beda. Yaitu silakan kalian gunakan strategi tersendiri itu ya. Dan apa namanya, selain berlatih soal, kemudian kita lakukan strategi tersendiri juga, yang terpenting niatkan dalam hati bahwa saya itu pengen bisa matematika itu. Bukan pengen bisa itu, sebenarnya banyak siswa berpikiran seperti ini. Buat apa itu limit lagi, integral lagi, buat apa sih? Kok nggak akan dipakai? Katanya seperti itu. Ya memang nggak akan dipakai langsung, cuman sekarang itu kita diajarkan untuk berpikir, berlatih intinya. Ya, berlatih bagaimana menyelesaikan soal-soal atau permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga ketika kita nanti sudah dewasa, terjun ke dalam dunia masyarakat, ke dunia lapangan pekerjaan, otak kita sudah terbiasa berpikir, nanti itu nggak akan menjadi beban lagi karena kita sudah terbiasa. Itu. Iya, iya. Makanya biasakan lakukan untuk hal-hal yang positif. Positif. Gitu. Iya. Ya, gitu. Oke, baik Bu. Jadi informasi itu sangat menambah wawasan bahwasanya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita pelajari itu ternyata akan bermanfaat nantinya untuk kita ke dunia kerja nanti ya Bu. Baik Bu, kayaknya sekian saja wawancara dari saya dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Maaf juga telah mengganggu waktunya, apalagi pagi-pagi sekali saat ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.